di dalam keluarga. Terima kasih buat pekerjaan Tuhan, bagaimana konflik itu terjadi kurang lebih 4 tahun yang lalu, dan kami terpisah 2 tahun 8 bulan karena kondisi konflik, ya karena keadaan ekonomi salah satunya, dan akibatnya menjadi dampak konflik ke banyak hal gitu. Ya saya juga sudah hampir putus asa, dan itu hari juga udah melakukan sebagai banyak cara dengan kekuatan sendiri, tapi ya puji Tuhan, Tuhan Yesus begitu baik, dan Tuhan berikan hikmat, dan Tuhan pekerjaan lewat doa, lewat teman-teman semua, lewat pekerjaan Roh Kudus, akhirnya Tuhan pulihkan kejadiannya itu hari sebelum COVID. eh, Sebelum COVID sampai sesudah COVID kami terpisah, dan puji Tuhan setelah COVID anak saya kembali boleh menjadi dari luar, dan boleh menjadi jembatan, menjadi kepanjangan Tuhan untuk kami boleh kumpul kembali bersama istri dan anak-anak. Itu memang di luar daripada kekuatan saya, itu karena pekerjaan Tuhan yang begitu dahsyat, yang melembutkan hati istri saya dan juga mengubahkan hidup saya, yang tadinya eh, saya tuh punya watak karakter temperamen yang keras, yang Tuhan ubahkan, eh, mempunyai punya hati yang sabar, yang penuh kasih, yang buah roh itu yang Tuhan berikan, kasih karunia hikmatnya Tuhan menyertai saya sampai kami boleh kembali, dan puji Tuhan setelah kembali kami berkumpul, ya kami bangun mesbah doa, dan kami membangun doa untuk anak-anak kami, dan puji Tuhan favornya Tuhan, kemurahan Tuhan, promosi yang Tuhan berikan buat anak kami dalam pekerjaannya. Ya puji Tuhan, Tuhan angkat anak kami juga pekerjaannya setelah bersatu kembali kumpul, promosi anak kami itu dari pekerjaannya pramugari jadi naik dari ekonomi jadi bisnis di bisnis kelas, dan puji Tuhan anak kami juga Joshua yang kedua itu hari juga Tuhan berikan pekerjaan yang begitu baik, yang yang cocok buat buat masa depannya, dan saya sangat bersyukur itu oleh karena kasih kemurahan Tuhan, dan Tuhan juga tolong pekerjaan saya, dan saya juga sekarang sama Pak Acan bantu pekerjaannya, dan saya bisnis ikan juga puji Tuhan sampai hari ini boleh Tuhan pulihkan semuanya, pekerjaan kami, anak-anak kami, semuanya Tuhan pulihkan. Ini oleh karena kasih kemurahan Tuhan berkat doa teman-teman semua, dan kami bangun doa mesbah keluarga, dan itu menjadi kekuatan kami, dan kami boleh dipulihkan. Sampai hari ini keluarga kami diubahkan semua menjadi keluarga yang rukun dan sukacita, damai sejahteranya eh, yang luar biasa buat kami. Itulah yang menjadi kesaksian bagaimana doa menjadi sumber kekuatan. Tanpa Tuhan, tanpa doa, saya sudah nggak tahu lagi untuk bisa melakukannya masa depan kami. Itu aja dari saya kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, terima kasih Pak Kiki. Ya, silakan Pak Han. Curang. Dan kami mengundang untuk menyampaikan motivational speech hari ini, yaitu dari FGB Band Surabaya, dari Bapak Alexander Setiaprayoga. Durasi motivational speech seperti biasa adalah 10 menit. Dipersilakan Pak Alex. Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. FGB Men, be strong in the Lord. LOF, be strong in the Lord. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti kita ketahui bahwa tema pelayanan kita Bisa taruh sini, bisa aman. adalah mengenai level up gitu, saudara. Yaitu runtunan dari apa yang di dalam program dalam 4 tahun mendatang ini untuk mengenai percepatan. Tentunya kita sudah mengerti yang dimaksud percepatan adalah percepatan bagaimana
terjadinya pertumbuhan chapter dan pertumbuhan member. Karena terus inilah yang kita rindukan, sampai saat ini kita belum bisa mendapatkan hasil yang optimal begitu. Dan sebetulnya apa yang mau kita lihat dengan percepatan itu, saudaraku? Seperti yang ditulis Pak Demos di bukunya The Vision Intensified, itu terjadinya suatu gelombang baru kebangkitan rohani. Di situ terjadinya satu gelombang pertobatan, gelombang pencurahan Roh Kudus, gelombang itu yang sebetulnya kalau kita mau lihat itu adalah maksudnya percepatan itu bagaimana terwujudnya visi FGBM-FI itu terjadi dengan lebih cepat lagi, terjadi di dalam lingkungan kita, di kota kita, bangsa kita, dan bahkan juga di seluruh bumi ini, saudaraku. Seperti yang banyak juga dinubuatkan bahwa Indonesia akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan inilah yang sebetulnya dalam 4 tahun ini kita mulai pikir-pikirkan. Dan untuk tahun ini dicanangkan untuk bagaimana untuk kita itu bisa naik level, untuk level up itu, saudaraku. Nah, saudaraku, lalu apa yang mesti kita lakukan seperti itu? Satu hal yang mesti kita lakukan tadi seperti doanya Pak Oktav tadi, bagaimana kita ini membawa setiap member itu menghidupi visi kegerakan FGBM-FI. Kita tahu apa visi FGBM-FI Indonesia seperti yang tercantum di ADART. Visi itulah sesuatu yang kepingin kita lihat, yaitu orang awam yang dipenuhi Roh Kudus, membebaskan orang-orang terbelenggu dan dibawa kepada Tuhan. Jadi dijangkau, kemudian dimuridkan seperti itu, saudara. Sehingga kemudian dia akan menjadi penjangkau. Terus circle itu yang kita rindukan itu akan terjadi, saudaraku. Nah, lalu bagaimana yang mesti kita lakukan untuk biar setiap member ini boleh menghidupi visi itu? Sebetulnya seluruh infrastruktur yang ada di Full Gospel sudah ada semua, saudaraku. Visi kita sudah mengerti. Satu hal, lakukan misi FGBM-FI dengan sungguh-sungguh. 6 misi yang sudah kita sepakati untuk kita lakukan. Itu benar-benar terjadi di chapter-chapter kita, saudaraku. Bagaimana dan juga pada setiap member. Untuk setiap member ini menjangkau orang yang belum kenal Tuhan. Kedua, membawa kembali orang yang dulu telah kenal Tuhan dan undur. Ketiga, membantu setiap member ini mengalami baptisan Roh Kudus. Karena kalau saudara kita akan belajar di pengalaman Pak Demos Karyan, bahwa kuasa Roh Kudus itulah yang akan membawa kebangkitan ini, saudaraku. Keempat, bagaimana member ini diperlengkapi di dalam untuk melakukan amanat agung. Kita muridkan di chapter kita, saudara, di member meeting kita. Kelima, menyediakan tempat untuk pertemuan-pertemuan ini. Dan keenam adalah untuk kesatuan tubuh Kristus. Sebetulnya kita sudah mengerti semua, saudaraku, bahwa kita lakukan misi itu untuk mencapai visi yang telah Tuhan berikan pada Pak Demos itu. Dan saya percaya untuk hal ini bahwa 2 hal mesti seimbang. Manajemen spiritual harus berjalan dengan seimbang, harus berjalan dengan seiring. Manajemen hendaklah kita mengikuti aturan apa yang ada di aturan FGBM-FI itu, di ADAR itu. Kita ikuti aturan manajemen itu. Kita taati itu. Seperti itu. Sehingga kita sungguh-sungguh lewat 2 hal ini, nilai-nilai FGBM-FI, yaitu tadi sebutkan Pak Manta, untuk fast itu benar-benar terjadi pada setiap member seperti itu. Dan satu hal yang sangat penting sekali, Bapak Ibu, bagaimana setiap member, terutama para leader, hendaknya belajar dari pengalaman Pak Demos. Bagaimana pada awalnya Pak Demos begitu bersemangat membuat chapter itu, saudaraku. Bagaimana Oral Robert sudah menubuatkan akan terjadinya ribuan chapter yang akan dari kota ke kota, negara ke negara. Tetapi saat itu tidak terjadi, saudaraku. Kemudian satu hal,
yang terjadi pada waktu Pak Demos bertekuk lutut, berdoa mencari wajah Tuhan. Dia mengalami perjumpaan itu. Dan Tuhan cuma katakan satu hal, saudaraku. Pada waktu malam dia mendapatkan visi itu. Tuhan tanya, apakah engkau meragukan kuasaku? Nah, seringkali kita terjebak dengan cara-cara pikiran kita sendiri. Kita terjebak bahwa kita ini dengan pengalaman kita di dunia kerja kita, di organisasi kita, itu menjebak kita. Tapi biarlah seperti Pak Demos pada waktu malam hari itu, dia mendapatkan pertanyaan Tuhan itu. Sehingga sungguh-sungguh mempercayakan kepada kuasa Roh Kudus, pada kuasa Tuhan. Dan kita lihat ledakan itu terjadi. Ledakan kuasa Roh Kudus itu terjadi. Dari satu chapter yang di Cafe Clinton itu, kemudian bertumbuh menjadi di 150 negara. Seperti terjadinya peristiwa Pentakosta, kalau saudaraku ingat. Bagaimana setelah para rasul ini mendapat pencurahan Roh Kudus, diurapi Roh Kudus, Petrus berkhotbah, sekali khotbah ribuan orang itu bertobat. Terjadi suatu gelombang pertobatan seperti itu. Nah, itulah pola yang sama, saudaraku. Itu juga akan terjadi, ledakan itu akan terjadi, percepatan itu terjadi, yaitu oleh kuasa Roh Kudus. Di buku The Vision Intensified, Pak Demos katakan, cari wajah Tuhan, terutama para leader, cari wajah Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh setiap kita ini terkoneksi secara pribadi dengan Roh Kudus. Karena, saudaraku, hal inilah sebetulnya menjadi amunisi utama di dalam percepatan itu. Sehingga kita sungguh-sungguh mempunyai hati yang lekat kepada Dia, mengerti kehendak-kehendaknya itu. Sendaknya pertemuan kita, member meeting kita, seminar-seminar kita, itu adalah menjadikan suatu pemuritan untuk setiap para member. Bagaimana untuk setiap member ini dibawa kepada Tuhan seperti visi yang saya sampaikan. Sehingga membawa member ini menjadi matang. Sehingga membawa member ini menghidupi visi ini. Sehingga para member ini nilai-nilai fast ini ada pada setiap hidup mereka seperti itu. Saya percaya kalau hal itu kita lakukan, misi itu kita lakukan dengan konsekuen, dengan sungguh-sungguh. Kita mencari wajah Tuhan. Secara organisasi, manajemen kita benahi, saudaraku. Bagaimana untuk chapter yang sehat itu seperti apa? Bagaimana merekrut orang itu seperti apa? Pemuritan itu seperti apa? Kita ikuti. Misi kita lakukan semuanya. Saya percaya percepatan itu akan terjadi. Lebih baik kita mundur selangkah, saudaraku. Menata semuanya. Karena yang mau kita cari adalah kehendak Tuhan, wajah Tuhan itu. Sehingga sungguh kita akan melihat, saudaraku, setiap para member Full Gospel di pelayanan FGB MFI bukan hanya untuk pengisi waktu, mohon maaf. Bukan hanya untuk pengisi waktu, saudaraku. Tetapi sungguh-sungguh pelayanan ini adalah menjadi jalan kehidupan setiap para member. Artinya, visi itu dihidupi sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada, kapanpun mereka berada, mereka tahu apa yang mesti dilakukan dalam hidup mereka. Karena pelayanan kita ini, saudaraku, sebetulnya, saudaraku, karena kita menyadari kasih Tuhan, dan kita ingin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti yang di Matius 22, 37, 38. Waktu Tuhan Yesus ditanya itu, Tuhan Yesus mengatakan, hukum yang pertama adalah, kasih Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Sehingga sungguh, saudaraku, pelayanan kita ini, kita akan lakukan dengan penuh sukacita. Dan sungguh, saudaraku, setiap member, mari, saudaraku, di tahun ini, setiap member ini boleh benar-benar menghidupi visi kegerakan Full Gospel. Bahwa setiap member ini benar-benar menghidupi nilai-nilai Full Gospel. FAST itu terjadi dalam setiap kehidupan setiap member. Lewat pertemuan-pertemuan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih.
Terima kasih, Pak. Salam orang-orang terbahagia di dunia. Selamat pagi, FGB Men dan LOF. Nama saya Joanna Lisan dari Love DKI 3. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan keajaiban Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam acara konvensi LOF tanggal 25 Oktober yang tempo hari. Kebetulan waktu itu saya ditunjuk menjadi ketua acara konvensi LOF. Waktu awal saya bertiga dengan Sis Farida dan Sis Odi membahas apakah LOF akan ada acara atau hanya ikut acara FGB aja. Mengingat di Balai Sarbini tidak ada ruangan yang bisa dipakai untuk acara LOF waktu itu. Awalnya LOF hanya diberi tugas sebagai seksi konsumsi. Kemudian mengingat ibu-ibu dari daerah yang ikut suami hadir cukup banyak waktu itu, akhirnya diputuskan ada sesi khusus love sendiri, yaitu kami mengambil jadwalnya pas bapak-bapak sedang mengadakan sidang pemilihan NP. Karena waktu pemilihan NP kami LOF tidak boleh ada di situ. Kemudian waktunya juga kami lihat lumayan 3,5 jam. Tapi dengan resiko kita beda gedung. Nah, singkat cerita, dapatlah ruangan yang dibilang paling besar dari ruangan yang ada di situ. Waktu saya menanyakan ke PIC ruangan tersebut yang akan kami pakai, yaitu Pak William, saya tanya, Pak, kapasitas ruangan ini bisa muat berapa orang ya? Berapa kursi nih dengan susunan yang paling padat yang pernah Bapak susun? Terus Pak William jawab saya, 250 orang Bu, katanya gitu. Saya bilang, ya oke deh saya tampung dulu jumlahnya segitu ya. Akhirnya pendaftaran dibuka dan ibu-ibu mulai mendaftar. Karena kapasitas ruangan yang hanya 250 orang, saya sempat info ke Sis Farida dan Sis Odi bahwa kita sepertinya harus membatasi jumlah peserta. Karena ruangannya kapasitasnya cuma 250. Yang kita batasi jujur waktu itu adalah yang dari DKI dan Banten, selain panitia daripada Asher konsumsi registrasi LOF yang jumlahnya memang sudah fix ya, tidak bisa dirubah. Singkat cerita, pendaftaran berjalan terus tiap hari ini saya update ke update peserta LOF ke Bro Dery sebagai bagian registrasi. Saya tanya, Bro, sekarang berapa nih jumlah LOF? Dan Bro Dery sebut waktu itu 300-an. Saya jujur kaget banget karena dengan kapasitas kursi 250 harus menampung ibu-ibu yang 300 lebih. Dan waktu itu registrasi belum ditutup kan karena yang bapak-bapak masih kuotanya kurang. Dan itu masih nambah terus. Nah, satu hari setelah meeting dengan ibu-ibu konsumsi di Balai Sarbini, semua ibu-ibu udah pulang, saya masuk ke ruangan yang mau dipakai untuk acara LOF. Saya minta dibukain pintu ke OB yang jaga di sana, terus saya melihat ruangan tersebut, saya berdoa, Tuhan tolong ini ruangan mesti diapain, karena ini jumlah peserta yang saya tahu hari ini sudah 300 lebih. Sedangkan ini yang kursi yang tersusun nih hanya bisa 250. Terus saya berdua dengan OB yang nemenin saya waktu itu, saya coba susun-susun kursi dan saya minta kursi yang ukurannya agak besar itu ada nggak sih bisa diganti dengan yang lebih slim supaya bisa dapatnya lebih banyak. Puji Tuhan, ternyata ada kursi-kursi yang lebih slim. Setelah saya berdua dengan OB susun, puji Tuhan ternyata bisa dapat 292 kursi. Ada penambahan 42 kursi. Bagi saya itu sih magic banget ya. Yang tadinya 10 baris ke belakang itu, saya mepetin, saya tambah menjadi 12. Terus OB itu sempat nanya ke saya, Bu, ini bisa nggak buat berdiri? Saya jawab, bisa lah Pak, ibu-ibu langsing-langsing kok. Saya bilang gitu kan. Karena saya masih harus memikirkan space di depan itu, karena
ibu-ibu semua yang datang dari daerah itu semuanya ada perform, ada parade busana daerah ya. Jadi memang yang depan itu sudah tidak bisa diutak-atik, yang bisa diutak-atik cuma belakang. Belum lagi kita mau acara hybrid. Jadi mesti taruh kamera di tengah-tengah di mana ada beberapa kursi yang memang harus di take out kan. Waktu itu 4-5 kursi yang di take out itu sebenarnya sangat berarti ya. Kemudian singkatnya jumlah final peserta LOF kalau nggak salah itu 358 orang. Panitia registrasi, konsumsi, usher kurang lebih 40 orang. Dan kita semua ini meeting dan kita memang sudah siap duduk di luar kalau memang di dalam nggak muat. Bahkan juga udah siap berdiri sepanjang acara. Bahkan siap juga tidak ikut acara waktu itu. Nah, baru kali ini kali ya saya berdoa Tuhan kalau bisa jangan hadir semua supaya kursinya cukup. Biasanya kita doa supaya pesertanya semua hadir ya. Kali ini saya berdoa, aduh Tuhan tolong. Ini jujur aja melihat kapasitas orang yang daftar dengan kursi ini kayaknya impossible banget. Terus singkatnya dengan pertolongan Tuhan, semua peserta bisa duduk, tidak ada yang komplain, tidak dapat kursi, dan puji Tuhan juga acara berjalan dengan baik. Ibu-ibu daerah juga semua bisa perform dengan baik, dan semua dapat tempat duduk. Buat saya Tuhan Yesus dahsyat banget ya. Untuk hal kecil begini Tuhan tolong. Ternyata apa yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Jadi banyak kali kita khawatir, ternyata kekhawatiran kita itu tidak terjadi. Ya, ini sedikit kesaksian saya tentang behind the scene seputar kursi saat konvensi. Kejadian ini mungkin hanya saya yang Tuhan yang tahu. Orang lain di luar ini tidak ada yang tahu. Tuhan kita memang Jehovah Jireh, sampai urusan kursi juga Tuhan cukupkan. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. God bless you all. Baik, terima kasih.